Pada pagi musim dingin, 30 November tahun 1874, di sebuah kamar mewah di Blenheim Palace, Oxfordshire, Inggris, lahirlah seorang bayi yang kelak mengubah jalannya sejarah dunia. Bayi itu diberi nama Winston Leonard Spencer Churchill. Tangis pertamanya terdengar di antara dinding istana yang menyimpan sejarah panjang. Keluarga bangsawan. Ayahnya, Lord Randolph Churchill, adalah seorang politisi berpengaruh. Sementara ibunya, Jenny Jerome, adalah wanita Amerika yang memikat dan cerdas. Dari awal hidupnya, Winston sudah berada di tengah dunia politik, diplomasi, dan kemewahan, namun juga tekanan besar untuk menorehkan prestasi. Keluarga Churchill memiliki sejarah panjang dalam politik dan militer Inggris. Dari garis keturunan ayahnya, Winston adalah keturunan langsung dari Duke of Marlborough, pahlawan militer, legendaris abad ke-18. Lingkungan tempatnya tumbuh dikelilingi oleh simbol kejayaan keluarga, lukisan pertempuran, potret keluarga bangsawan, dan rak buku berisi strategi militer klasik. Meskipun tumbuh di lingkungan bergelimang kemewahan, Winston kecil tidak selalu mendapatkan kasih sayang yang ia dambakan. Ayahnya sibuk dengan urusan politik, sementara ibunya sering menghadiri pesta-pesta sosial di luar negeri. Masa kecil Winston tidak sepenuhnya bahagia. Ia sering merasa kesepian di tengah kemewahan istana. Hubungannya dengan ayahnya kaku dan penuh jarak, sedangkan ibunya lebih seperti sosok yang dikagumi dari jauh. Daripada pendamping sehari-hari, perasaan kesepian itu membuat Winston menghabiskan banyak waktu membaca buku dan mengamati benda-benda bersejarah di istana. Dari sinilah tumbuh ketertarikannya pada sejarah, kepemimpinan, dan dunia militer, benih-benih yang kelak membentuk dirinya sebagai salah satu pemimpin terbesar abad ke-20. Winston muda memulai pendidikannya di Harrow School, salah satu sekolah bergengsi di Inggris. Di sana, ia dikenal bukan sebagai murid terbaik, melainkan sebagai murid yang sulit diatur dan sering melanggar aturan. Nilainya untuk matematika dan bahasa Latin buruk, namun ia memiliki bakat luar biasa dalam sejarah, bahasa Inggris, dan debat. Para gurunya terpecah antara yang menganggapnya malas dan yang melihatnya sebagai pemikir kreatif yang tidak cocok dengan metode pengajaran konvensional. Meski kerap dimarahi, Winston justru mengasah keterampilan berbicara dan menulisnya, yang kelak menjadi senjata andalan dalam politik. Alih-alih mengikuti jejak akademis di universitas seperti kebanyakan bangsawan muda, Winston memutuskan mendaftar ke Royal Military Academy Sandhurst. Keputusan ini sempat membuat orang tuanya terkejut, tetapi Winston sudah mantap memilih jalan hidup yang penuh tantangan. Ia percaya dunia militer akan memberinya disiplin, pengalaman nyata, dan kesempatan untuk berprestasi. Persiapan masuk Sandhurst tidak mudah. Ia harus mengikuti pelatihan fisik dan ujian masuk yang ketat. Tekadnya untuk lolos membuatnya belajar lebih giat daripada sebelumnya. Tahun-tahun di Sandhurst menjadi titik balik dalam hidup Winston. Di akademi militer ini, ia mempelajari taktik infanteri dan kavaleri, strategi peperangan, serta disiplin militer yang ketat. Setiap pagi dimulai dengan apel di lapangan terbuka, diikuti latihan berkuda dan menembak. Meski awalnya kesulitan beradaptasi, ia akhirnya lulus dengan peringkat yang cukup baik, bahkan masuk korps kavaleri yang bergengsi. Sandhurst mengubahnya dari remaja pemberontak menjadi perwira muda yang percaya diri dan siap mengabdi untuk negaranya. Setelah lulus dari Sandhurst, Winston mendapatkan penugasan pertamanya bersama kavaleri ke Kuba pada tahun ke-1895. Meski bukan pertempuran besar, penugasan ini memberinya kesempatan untuk mengamati peperangan nyata dan belajar tentang strategi gerilya. Di sela-sela tugas, ia mulai menulis artikel untuk surat kabar Inggris, melaporkan situasi di lapangan. Inilah awal dari kombinasi unik dalam kariernya. Seorang perwira militer yang juga jurnalis, kemampuannya mendeskripsikan medan tempur dengan detail membuat tulisannya diminati banyak pembaca. Pada tahun 1896,
Winston dikirim ke India, ditempatkan di Bangalore. Di sini, ia mulai melatih disiplin belajar mandiri, membaca buku sejarah, filsafat, dan strategi perang di waktu luangnya. Ia juga terlibat dalam kampanye militer di perbatasan barat Laut India, menghadapi suku-suku pejuang yang tangguh. Pengalaman ini memberinya wawasan mendalam tentang keberanian, logistik medan sulit, dan pentingnya komunikasi yang jelas dalam peperangan. Tahun 1898, Winston bergabung dalam ekspedisi militer ke Sudan dan ikut serta dalam pertempuran Omdurman. Ia menyaksikan langsung dahsyatnya pertempuran antara pasukan Inggris-Mesir melawan ribuan pejuang Mahdi. Dengan keberanian luar biasa, ia memimpin serangan kavaleri yang berbahaya. Tidak hanya itu, ia juga menulis laporan mendetail yang kemudian dibukukan dalam karya The River War, keberanian di medan tempur dan ketajaman. Pena membuat namanya semakin dikenal luas di Inggris. Pada tahun 1900, setelah kembali dari Afrika Selatan sebagai koresponden perang yang terkenal, Winston memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ia terpilih menjadi anggota parlemen dari Partai Konservatif untuk daerah Oldham. Namun, gaya bicaranya yang tajam dan pandangannya yang progresif seringkali bertentangan dengan kebijakan partainya sendiri. Dalam sidang parlemen, Winston muda mulai menunjukkan bakat oratorisnya. Pidato-pidatonya penuh semangat, kaya informasi, dan mampu memikat lawan maupun kawan. Hanya 4 tahun setelah terpilih, Winston membuat keputusan politik besar yang mengejutkan banyak pihak. Ia meninggalkan Partai Konservatif dan bergabung dengan Partai Liberal. Alasannya jelas, ia mendukung reformasi sosial dan kebijakan ekonomi yang lebih progresif, yang tidak sejalan dengan garis konservatif partai lamanya. Langkah ini sempat membuatnya dicap sebagai pengkhianat politik, tetapi Winston tetap yakin bahwa ia berada di jalur yang benar demi kemajuan negara. Dengan cepat, reputasi Winston di Partai Liberal menanjak. Pada usia 33 tahun, ia diangkat menjadi Presiden Dewan Perdagangan, menjadikannya salah satu menteri termuda dalam sejarah Inggris. Dalam posisi ini, ia memperjuangkan undang-undang yang melindungi pekerja, meningkatkan keselamatan di tambang, dan mengatur jam kerja yang lebih manusiawi. Keahliannya menggabungkan visi reformasi dengan kemampuan berdebat, membuatnya menjadi tokoh yang semakin berpengaruh di panggung politik nasional. Pada tahun 1915, di tengah Perang Dunia Pertama, Winston menjabat sebagai First Lord of the Admiralty, posisi puncak dalam Angkatan Laut Inggris. Ia mengusulkan rencana ambisius untuk membuka jalur laut menuju Rusia melalui semenanjung Gallipoli di Turki. Strategi ini melibatkan serangan laut dan darat gabungan yang diharapkan dapat memecah kebuntuan perang. Di ruang rapat militer, Winston penuh semangat mempresentasikan peta, rute armada, dan titik serangan. Yakin bahwa rencananya akan membawa kemenangan cepat bagi sekutu. Ketika operasi dimulai, kenyataan di lapangan berbeda jauh dari rencana. Armada sekutu menghadapi ranjau laut, tembakan artileri berat, dan perlawanan sengit dari pasukan Ottoman. Pendaratan di pantai Gallipoli menjadi mimpi buruk. Pasukan terjebak di parit, korban berjatuhan, dan tidak ada kemajuan berarti. Dari London, Winston menerima laporan demi laporan yang membuatnya gelisah. Strateginya yang ia yakini kini berubah menjadi bencana militer yang memakan ribuan nyawa. Kegagalan Gallipoli menjadi pukulan telak bagi karier Winston. Tekanan politik memuncak, dan ia dipaksa mundur dari jabatannya di Admiralty. Bagi Winston, ini adalah masa terkelam dalam hidupnya. Ia merasa hancur, namun bukannya menyerah. Ia memutuskan kembali ke garis depan sebagai komandan batalion di Prancis. Keputusan ini menunjukkan bahwa meski jatuh, ia tetap siap bertarung demi negaranya, meskipun dari posisi yang jauh lebih rendah. Setelah beberapa bulan memimpin pasukan di garis depan Prancis, Winston kembali ke Inggris dengan semangat baru. Pengalamannya di medan perang memberinya kredibilitas
Sebagai pemimpin yang memahami penderitaan prajurit secara langsung, ia mulai kembali menghadiri pertemuan politik, bertemu kolega lama, dan perlahan membangun kembali reputasinya yang sempat runtuh akibat Gallipoli. Para lawan politiknya mengakui bahwa Winston yang sekarang lebih matang, berhati-hati, namun tetap penuh semangat dalam memperjuangkan ide-idenya. Pada tahun 1917, Winston diangkat menjadi Menteri Persenjataan, sebuah posisi penting di tengah perang. Tugasnya adalah memastikan pasokan senjata, amunisi, dan peralatan perang berjalan tanpa hambatan. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan penuh energi, ia mengunjungi pabrik-pabrik, berbicara langsung dengan para pekerja, dan mempercepat produksi senjata. Langkah-langkahnya membantu memperkuat daya tempur Inggris di medan perang, dan reputasinya perlahan kembali pulih. Menjelang akhir Perang Dunia Pertama, Winston dipromosikan menjadi Menteri Perang dan Menteri Udara. Ia berperan dalam perencanaan pasca perang, termasuk penarikan pasukan dan modernisasi kekuatan udara Inggris. Meski masih menghadapi kritik, ia membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi tokoh penting di pemerintahan. Perjalanannya dari kegagalan Gallipoli hingga kembali duduk di kursi kekuasaan menjadi bukti tekad dan ketahanan mentalnya. Mei tahun 1940, situasi Inggris berada di titik kritis. Pasukan Jerman bergerak cepat melanda Eropa, dan Perdana Menteri Neville Chamberlain kehilangan dukungan di parlemen. Di tengah tekanan politik dan ancaman perang besar, Raja George ke-6 menunjuk Winston Churchill sebagai Perdana Menteri. Dengan mantel gelap dan topi khasnya, Winston berjalan ke Downing Street nomor 10 diiringi tatapan penuh harap dan cemas dari rakyat. Ia tahu bahwa ini adalah momen terpenting dalam hidupnya. Tugas memimpin Inggris melewati badai Perang Dunia Kedua. Hanya beberapa hari setelah menjabat, Winston berdiri di hadapan parlemen untuk menyampaikan pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri. Dengan suara berat namun penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa yang dapat ia tawarkan hanyalah darah, kerja keras, air mata, dan keringat demi kemenangan. Pidato ini menjadi titik balik, membangkitkan semangat rakyat yang sedang dilanda ketakutan. Kata-katanya terdengar di radio ke seluruh penjuru negeri, menyatukan rakyat Inggris dalam tekad untuk bertahan. Dalam minggu-minggu pertama kepemimpinannya, ancaman invasi Jerman ke Inggris semakin nyata. Winston memimpin rapat kabinet perang hampir setiap hari, memeriksa peta pergerakan pasukan, dan berkoordinasi dengan komandan militer. Ia juga sering turun langsung ke jalan-jalan London, menyapa warga, dan memberi dukungan moral. Kehadirannya yang karismatik membuat rakyat percaya bahwa mereka bisa melewati masa tergelap ini. Musim panas 1940, langit Inggris menjadi medan tempur. Luftwaffe Jerman melancarkan serangan udara besar-besaran untuk mempersiapkan invasi. Winston tahu bahwa nasib bangsa bergantung pada Royal Air Force atau RAF. Setiap pagi, ia memeriksa laporan serangan, jumlah pesawat yang hilang, dan kekuatan pertahanan. Meski angka kerugian menyakitkan, ia menegaskan kepada rakyat bahwa RAF akan bertahan. Keyakinan ini ia sampaikan melalui pidato yang disiarkan ke seluruh negeri, menanamkan semangat perlawanan di hati jutaan orang. Di puncak pertempuran, ketika RAF berhasil menahan gelombang serangan Luftwaffe, Winston berdiri di parlemen dan mengucapkan kata-kata legendaris, "Never in the field of human conflict was so much out by so many so few." Pidato ini menjadi penghormatan kepada para pilot muda RAF yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari. Rekaman suaranya mengalun di radio, dan setiap warga Inggris merasa terhubung dengan perjuangan di langit. Winston sering mengunjungi pangkalan RAF, berbicara langsung dengan para pilot, dan melihat pesawat Spitfire serta Hurricane yang baru saja kembali dari misi. Ia berjabat tangan, memberi semangat, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Momen-momen ini bukan sekadar formalitas. Ia benar-benar ingin para pilot tahu bahwa negara menghargai pengorbanan mereka. Di matanya,
kemenangan dalam pertempuran Britania adalah kunci untuk membalikan arus perang. Seiring berjalannya perang, Winston menyadari bahwa kemenangan hanya mungkin dicapai dengan persatuan sekutu. Ia melakukan perjalanan berbahaya melintasi Atlantik untuk bertemu Presiden Franklin D. Roosevelt di Amerika Serikat dan kemudian Joseph Stalin di Uni Soviet. Dalam pertemuan-pertemuan yang penuh ketegangan ini, ia menyusun strategi bersama, membahas invasi besar-besaran ke Eropa, dan memastikan bahwa Inggris tetap menjadi bagian utama dari koalisi pemenang perang. Diplomasi ini membutuhkan kesabaran, ketegasan, dan karisma yang menjadi ciri khas Winston. 6 Juni tahun 1944, Operasi Overlord, atau yang lebih dikenal sebagai D-Day dimulai. Pasukan sekutu mendarat di pantai Normandia untuk membuka jalan pembebasan Eropa dari cengkeraman Nazi. Winston memantau jalannya operasi dari pusat komando di London, berkomunikasi dengan Jenderal Eisenhower, dan mengikuti setiap perkembangan. Ia tahu bahwa kesuksesan hari itu akan menentukan masa depan perang. Ketika laporan kemenangan mulai berdatangan, wajahnya menunjukkan kelegaan bercampur rasa syukur. Musim semi 1945, bendera Nazi mulai jatuh satu persatu. Tentara sekutu memasuki Berlin, dan Jerman akhirnya menyerah pada bulan Mei. Di jalan-jalan London, rakyat merayakan kemenangan dengan sorak-sorai dan tarian. Winston berdiri di balkon Whitehall, melambaikan tangan kepada lautan manusia yang bersorak. Meski bahagia, ia tahu bahwa perang di Pasifik masih berlangsung. Namun di Eropa, kediktatoran telah tumbang, dan kebebasan kembali bersemi. Ironisnya, hanya beberapa bulan setelah memimpin Inggris menuju kemenangan, Winston Churchill kalah dalam pemilihan umum tahun 1945. Rakyat yang mengaguminya sebagai pemimpin perang ternyata menginginkan perubahan dalam masa damai. Dengan lapang dada, Winston meninggalkan kursi Perdana Menteri, namun tetap aktif di parlemen sebagai pemimpin oposisi. Ia menggunakan waktu luangnya untuk menulis memoir, melukis, dan merenungkan perjalanan panjang hidupnya. Tahun 1953 menjadi momen istimewa. Winston kembali menjabat sebagai Perdana Menteri dan menerima hadiah Nobel Sastra atas karya tulis sejarah dan pidatonya yang luar biasa. Di usia yang sudah lanjut, ia tetap memimpin dengan energi yang mengejutkan banyak orang. Ia juga semakin sering melukis pemandangan pedesaan, menjadikan seni sebagai pelarian dari kerasnya dunia politik. Prestasi sastra ini mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai intelektual dunia. Winston mengundurkan diri dari politik pada pertengahan 1950-an dan menikmati masa tuanya di Chartwell, rumah pedesaannya yang damai. Di sana, ia dikelilingi keluarga, buku-buku, dan lukisan-lukisannya. Namun, warisannya tetap hidup. Pidato-pidatonya masih dipelajari. Kepemimpinannya di masa perang menjadi teladan, dan namanya tercatat sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Saat meninggal pada tahun 1965, seluruh dunia berduka mengenang sosok yang membawa Inggris melewati masa tergelapnya.